Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Nah, kebetulan untuk beberapa hari ini banyak sekali pertanyaan mengenai masalah karburator. Jadi, salah satu pertanyaan yang sudah masuk dan akan saya jawab di video kali ini ya. Yang pertama itu ada sebuah pertanyaan dari Mas Saifulhan. Pertanyaannya seperti ini. Klep sudah disekir, tes bensin aman. Maksudnya sudah melakukan proses penyekiran klep, kemudian dites menggunakan bensin aman. Pilot jet main jet di otak-atik nggak bisa, malah ngebeb. Sudah standar hitam saja untuk warna busi hitam. Kemudian api besar waktu tes di busi nggak besar. Nah, ini maksudnya gimana ini? Api besar waktu tes di busi nggak besar, tapi mudah hidup. Senggol Pak D. Oke ya, itu pertanyaan yang pertama. Berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Mas Wisnu 25. Kalau setelan angin nggak fungsi gimana itu Om? Baru ganti membran. Baru ganti membran baru. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Mas Wisnu untuk tipe karburatornya yang sudah menggunakan membran ACV ya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya yang saya jawab di video kali ini dua pertanyaan ini kita jawab satu persatu ya, mulai dari pertanyaan Mas Saifulhan di mana Mas Saiful itu sudah melakukan sekir klep, kemudian pilot jet main jet juga sudah di setting, kemudian pengecekan api katanya besar namun saat dipasang di busi itu kecil, akan tetapi motor mudah hidup. Nah, ini terjadi kendala waktu putaran menengah atau saat mulai membuka hand grip gas, putaran menengah sampai putaran atas. Nah, ini untuk gejalanya sudah bisa dilihat dari kondisi busi yang selalu hitam. Oke, kita jawab ya untuk pertanyaan dari Mas Saifulhan. Oke, ada beberapa penyebab ya, bahkan banyak penyebab setting karburator itu susah. Yang pertama, saat kalian melakukan setting karburator itu mengalami susah sekali untuk setelan yang kita inginkan. Yang pertama perlu diketahui Kang Bro, pada saat melakukan penyetelan karbu yang harus diketahui yaitu ada beberapa faktor pendukung lainnya ya, selain kita kita memvonis bahwa karburator itu yang bermasalah. Terkadang sudah di otak-atik karbunya, ternyata penyebab motor itu bermasalah bukan dari karburatornya Kang Bro. Yang pertama, sebelum kita memvonis bahwa karburator itu memang bermasalah, kita lakukan pengecekan di bagian pengapian Kang Bro. Karena bagian pengapian yang bermasalah itu juga menyebabkan karburator itu susah disetting. Contohnya kayak gini. Nah, seperti pertanyaan dari Mas Saifulhan, ada kemungkinan ini juga permasalahan dari pengapian yang lemah. Pengecekan bagian pengapian waktu mungkin dari kabel koil yang dicek itu terlihat besar, namun pada saat dipasang di busi itu kecil. Akan tetapi motor itu mudah hidup. Cuma kenapa businya hitam terus? Saya bilang untuk bagian pengapian bisa jadi penyebab karena pengapian itu juga kemungkinan sudah lemah. Jika pengapian yang sudah lemah Kang Bro, artinya BBM yang masuk ke ruang bakar itu tidak bisa terbakar dengan sempurna atau masih menyisakan BBM ya. Jadi efeknya di busi itu menjadi hitam pekat. Itu penyebab yang pertama dari pengapian yang sudah melemah. Dia bisa menyala pada saat putaran langsam. Menyalanya mudah pada saat putaran langsam. Namun pada saat RPM mesin mulai dinaikkan, karena api yang dipercikan di busi itu tidak besar, maka pada saat RPM mulai naik,
apinya itu tidak mampu melakukan pembakaran untuk membakar BBM di ruang bakar, sehingga terjadi kesan settingan yang selalu basah. Padahal itu belum tentu penyebabnya dari karburator. Di sini sudah dibuktikan oleh Mas Saifulhan bahwa untuk bagian pilot jet, main jet juga sudah dilakukan setting, namun tetap saja belum diketemukan untuk settingan yang diinginkan. Di busi masih selalu hitam. Nah, kemudian untuk penyebab busi hitam bisa juga terjadi karena posisi dari ukuran pilot jet ini terlalu besar, Kang Bro. Ukuran pilot jet yang terlalu besar itu akan membuat mesin itu mudah menyala, akan tetapi putaran langsam di putaran bawah itu terlalu basah sehingga menyebabkan busi terlalu hitam. Itu bisa juga, Kang Bro. Kemudian penyebab berikutnya, ukuran main jet yang terlalu besar itu juga bisa menyebabkan busi selalu hitam. Karena suplai bahan bakar di putaran menengah dan atas itu masih terlalu melimpah untuk jumlah bahan bakar di ruang bakar, sehingga terjadi sisa bahan bakar yang tidak bisa terbakar sempurna. Dan ini terjadi biasanya karena ketidaksesuaian ukuran main jet terhadap kebutuhan dari mesin tersebut. Itu bisa juga menyebabkan busi hitam, Kang Bro. Oke ya. Untuk selanjutnya di bagian komponen lain dalam karburator itu juga ada nozzle. Nah, nozzle di sini juga ada peranan penting juga, karena di bagian nozzle ini nanti akan berkombinasi dengan jarum skep. Nah, seperti ini ya. Ini untuk model nozzle punyanya Yamaha Fish Air. Di sini sudah ada kepala nozzle-nya juga ya. Kalau di motor 4 tak seperti Jupiter atau Vega itu terpisah untuk bagian kepala nozzle-nya. Seperti ini. Ini bagian nozzle, ini bagian kepala nozzle. Jadi posisinya terpasang seperti ini, Kang Bro, kalau di dalam rangkaian karburatornya. Kemudian untuk bagian jarum skep dia berada di sini. Nah, dari ketiga komponen ini berkombinasi ya, saling bekerja sama. Nah, kemudian penyebab berikutnya busi bisa hitam itu diakibatkan dari posisi kepala nozzle ini dengan jarum skep ini dia terlalu longgar. Bisa terlalu longgar, itu juga menyebabkan settingan karburator menjadi terlalu basah. Dan posisi nozzle, kepala nozzle ini saat terpasang di karburator itu longgar, Kang Bro. Saya contohkan di sini ya untuk punyaan Yamaha Fish Air ini. Nah, di sini terjadi longgar sehingga bensin itu bisa bocor. Yang seharusnya dia fokus melalui lubang ini yang ditutup oleh jarum skep. Nah, dia seharusnya menyembur lewat sini ya. Gasnya itu mengabut lewat sini. Akan tetapi karena ini longgar saat terpasang di karburator, maka bensin juga akan keluar melalui celah-celah kepala nozzle ini. Nah, itu juga bisa menyebabkan settingan karburator menjadi terlalu basah dan susah untuk disetting. Oke ya, Kang Bro, untuk pertanyaan dari Mas Saifulhan mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau misalkan saya jawab di kolom komentar sudah saya jawab, Kang Bro. Namun terkadang kalau kita menjawab tanpa menjelaskan secara detail itu masih bisa jadi gagal paham ya. Jadi di sini saya jelaskan ya, ada beberapa faktor penyebab karburator itu susah untuk disetting. Yang pertama itu dari pengapian yang mungkin sudah mulai melemah, kemudian bisa dari karburator itu sendiri. Jadi sebelum memvonis bagian karburator yang memang bermasalah, kita pastikan dulu untuk bagian pengapian itu normal. Untuk berikutnya di bagian kompresi, Kang Bro. Nah, di sini tadi Mas Saifulhan juga sudah bilang bahwa bagian kompresi, karena untuk tipe motornya 4 tak, beliau bilang sudah melakukan proses sekir klep dan dicek sudah rapat. Nah, saya yakin dan saya percaya bahwa kompresi itu sudah dalam kondisi aman. Kemudian untuk bagian karburator sudah diotak-atik, pilot jet main jet diganti, namun settingan masih susah didapat. Ada kemungkinan kasus yang dialami oleh beliau
bisa dari pengapian yang sudah mulai melemah, entah itu dari koil, entah itu dari CDI ataupun dari spool. Itu yang menggunakan spool CDI tipe pengapian AC, sedangkan untuk pengapian DC itu bagian CDI dan koilnya saja yang perlu kita perhatikan kalau terjadi pengapian yang sudah mulai melemah. Oke ya, untuk selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua dari Mas Wisnu 25. Oke, pertanyaan dari Mas Wisnu 25 yaitu saat mengalami kendala setting karburator bagian baut penyetel udaranya itu tidak berfungsi, Kang Bro. Saat ditutup, saat dibuka itu sama saja tidak ada reaksi. Nah, di sini saya akan coba jawab ya. Yang pertama, saat baut penyetel udara ini tidak ada reaksi sama sekali, diputar ke kanan ataupun ke kiri, kita pastikan dulu ya, kita cek di bagian manifold atau karbu ini. Di sini ada manifold ya. Ini saya contohkan punyanya Satria FU. Nah, ada kemungkinan di area sini terjadi kebocoran, atau kalau di punyanya Jupiter, Yamaha ataupun Honda itu menggunakan packing fiber ya. Ada fiber, kemudian ada 2 o-ring di sisinya. Di bagian sini ada o-ring ya. Ini punyanya Honda Grand. Di sini ada o-ring, kemudian di sini ada packing fiber atau plastik. Kemudian di sisi sebelahnya itu juga ada o-ring lagi. Nah, itu harus ada atau untuk menjaga kerapatan saat sudah dibaut ya. Jadi di area sini usahakan harus rapat, Kang Bro. Karburator dengan manifold yang sudah ada packingnya itu tadi harus benar-benar rapat. Kemudian dari manifold ke bawah menuju ke blok itu juga ada packing lagi ya di sana. Kalau tidak menggunakan packing, biasanya menggunakan o-ring untuk kepunyaan Jupiter atau Vega. Sedangkan untuk Honda biasanya menggunakan packing kertas. Nah, itu juga harus rapat di bagian manifold yang mau masuk ke blok. Dibaut menggunakan 2 baut ukuran 10 atau ukuran baut kepala 8. Nah, usahakan di bagian manifold ini juga harus rapat. Nah, kemudian untuk manifold jenis Yamaha seperti punyanya Jupiter, di situ ada 2 saluran selang ya. Yang satu menuju ke membran ice, yang satunya lagi menuju ke membran keran bensin otomatis. Nah, di situ juga harus dijaga kerapatannya, jangan sampai ada kebocoran. Jikalau di daerah yang saya sebutkan tadi terjadi kebocoran dan ada udara luar yang masuk nyelonong ke dalam tanpa melalui proses pencampuran di karburator, itu juga akan menyebabkan setelan udara, baut setelan udara ini tidak berfungsi. Bisa terjadi seperti itu, atau saat dilakukan setting di setel maunya ini untuk baut penyetel udaranya ditutup full. Kenapa dia harus ditutup full? Karena terjadi udara yang nyelonong masuk dan itu akan mengacau balokan campuran bahan bakar campur oleh karburator ya. Sudah pas, sudah sesuai dengan kebutuhan mesin, ternyata dia dikacaukan oleh udara yang masuk melalui kebocoran di area manifold tadi, sehingga settingannya terlalu detail, ini minta ditutup rapat. Nah, itu kasusnya untuk masalah baut penyetel ini ya. Kalau misalnya yang diputar ke kanan, diputar ke kiri tidak ada reaksi sama sekali, itu juga bisa dari kebocoran ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya penyebab berikutnya. Nah, di sini di baut penyetel udara ini sendiri, Kang Bro. Ini saya buka ya, saya contohkan. Ini sering terjadi. Nah, ini ya. Baut penyetel udara ini terdapat sebuah pegas. Nah, di depan pegas ada ring. Oke, ini saya lepas. Nah, ini ya ada ring kecil, ring tipis. Nah, terlihat ya. Nah, ini untuk baut penyetel dan pernya. Ring ini harus ada, Kang Bro. Kemudian o-ring ini juga harus ada. Seandainya untuk o-ring ini tidak ada, maka di sini juga akan terjadi kebocoran udara masuk dari baut penyetel udara ini sendiri, bukan dari moncong karbu ini.
ya. Dia terjadi kebocoran akibat tidak ada O-ring ini. Kemudian saat O-ring ini sudah terpasang, di belakangnya harus ditumpu oleh ring tipis ini. Kalau misal ring tipis ini dimasukkan di sini dulu, baru pair atau pegas, kemudian O-ring, ini dikhawatirkan ring ini akan cepat rusak Kang Bro atau sobek. Karena ujung dari pegas ini tajam, dia bisa melukai bagian O-ring ini. Makanya kalau misal ada kelengkapan seperti ini, cara penyusunannya juga harus benar Kang Bro. Jadi ini setelah pegas masuk, kemudian disusul oleh ring tipis ini, baru O-ring karetnya. Kayak gitu ya Kang Bro. Nah, kasus yang sering terjadi untuk masalah baut penyetel udara itu tidak berfungsi saat diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, ini sering terjadi, yang sering terjadi ini Kang Bro. O-ring ini juga, ring ini sudah tidak ada. Biasanya seperti itu. Jika kalian mengalami hal yang demikian, bisa kalian ganti menggunakan bekas O-ring yang berada di korek gas. Korek gas itu kalau dibuka dalamnya ada O-ring ini, pas sekali ya ukurannya. Nah, kemudian untuk ring ini juga diusahakan harus ada Kang Bro, supaya seal ini tidak mudah robek saat dilakukan penyetingan atau pemutaran bagian baut penyetel udara ini. Nah, berikutnya untuk penyebab setelan udara diputar ke kanan dan ke kiri tidak ada reaksi. Untuk pertanyaan dari Mas Wisnu 25 itu menyatakan bahwa di situ sudah melakukan penggantian membran. Yang dimaksud membran ACV Kang Bro. Jadi tipe karbunya sudah menggunakan membran ACV. Untuk membrannya sudah dilakukan penggantian, namun masih juga belum bisa didapatkan settingan yang pas. Jadi untuk bagian baut ini ada kemungkinan ya, untuk kepunyaan Mas Wisnu 25, ada kemungkinan bagian O-ring ini sudah tidak ada. Coba dicek ulang, pastikan O-ring ini sudah ada. Kalau O-ring ini ada, kemudian membran ini sudah baru, seharusnya Kang Bro itu ada reaksi saat dilakukan proses pemutaran baut udara ini. Ke kanan dia akan mengecil atau mati, kemudian dibuka ke kiri perlahan-lahan, kemudian RPM akan naik. Seharusnya seperti itu kalau memang membran ini sudah diganti baru. Dan untuk bagian baut penyetel udara ini terdapat ring tipis dan juga O-ring kecil ini. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan sahabat kita, dari Mas Saifulhan dan juga Mas Wisnu 25. Semoga jawaban ini bisa menjadi referensi juga untuk Kang Bro semuanya. Oke ya, sekian dulu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai tuntas. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam otomotif.